Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan kasih karunia-Nya senantiasa dilimpahkan atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu ada bersama kami, Bapa yang kekal, yang senantiasa ada bagi kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada di hari baru ini. Kami percaya Tuhan sediakan yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Tertulis demikian, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua istilah yang mungkin bagi sebagian kita masih asing terdengar. Dua istilah ini adalah Tanak dan Talmud. Tanak adalah istilah yang sering dipakai orang Yahudi untuk menyebutkan kitab-kitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Sedangkan Talmud adalah kitab atau buku yang berisi tulisan, komentar para rabi, sejarah, hukum lisan, dan berbagai cerita rakyat. Talmud dituliskan di sekitar abad ke-3 sampai abad ke-6 Masehi atau sesudah Kristus. Nah, orang awam di kalangan Yahudi atau para penganut Yahudi tidak dianjurkan oleh para rabi untuk membaca dan mengartikan sendiri tulisan di dalam Tanak atau Perjanjian Lama. Untuk membaca dan mengartikannya mereka perlu bimbingan dari rabi. Hal ini membuat banyak penganut Yahudi atau orang yang awam masih tidak mengerti dan buta secara rohani terhadap juru selamat, yaitu Mesias. Karena nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama yang tertulis tentang Kristus Yesus tidak mereka pahami sebagai nubuatan tentang Tuhan Yesus. Dan hal ini sangat disayangkan sebenarnya, sebab di era keterbukaan informasi saat ini, mereka justru tidak mau membaca dan tidak mau membuka hati atas kebenaran yang tertulis. Salah satu ayat yang seringkali tidak dibaca atau tidak dimengerti atau bahkan disangkal artinya oleh orang-orang Yahudi atau para rabi Yahudi adalah Yesaya 53 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Para rabi Yahudi mengatakan bahwa ayat ini tidak merujuk kepada Yesus Kristus, tapi merujuk kepada bangsa Israel. Padahal ayat ini berbicara tentang satu pribadi saja, yaitu Mesias, yang tidak lain adalah Yesus Kristus, yang telah disalibkan dan ditikam lambungnya untuk keselamatan semua orang. Bukan hanya ayat ini saja yang seringkali tidak diketahui oleh orang Yahudi awam karena adanya larangan membaca dan menafsirkan atau mengerti secara pribadi. Tapi ada banyak ayat nubuatan lain tentang Kristus yang tidak mereka tahu, atau mereka mungkin pernah baca tapi diberikan arti yang lain oleh para rabi. Seperti misalnya Mazmur 22 ayat 16 dan 18. Di situ tertulis, "Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Ayat ini menubuatkan tentang pribadi Kristus, tapi disangkal dengan mengartikannya secara lain. Juga dalam Mika 5 ayat yang kedua,
Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini berbicara tentang Kristus yang akan lahir di Yerusalem, tapi kembali diartikan secara berbeda oleh para rabi. Ayat yang lain, Yesaya 9 ayat 6, di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Secara jelas dan to the point ayat ini berbicara tentang Kristus Yesus yang telah lahir dan menyelamatkan manusia, yang tidak lain adalah Allah sendiri, Allah yang perkasa. Seandainya ada lebih banyak orang yang mau membaca dan mengerti Tanak atau Perjanjian Lama dengan pikiran yang terbuka, maka mereka akan menemukan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat saudara menjadi buta secara rohani terhadap pribadi Kristus? Mungkin selama ini ada di antara kita yang selalu dibutakan oleh pengajaran yang mengarahkan kita untuk menjauhi iman pada Kristus, yang mengarahkan kita untuk tidak menerima dan tidak mengakui Tuhan Yesus. Mari jangan biarkan diri kita buta di tengah keterbukaan informasi saat ini. Jadilah mengerti dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan saat ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia dalam hidup saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia. Engkau telah disalibkan dan mati untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, berilah diri saudara dibaptis dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian, yang membuka mata rohani kami. Kami sungguh percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah dinubuatkan oleh para nabi, dan semuanya itu telah tertulis menjadi sebuah kebenaran. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Pimpin kami untuk selalu hidup dalam kebenaran dan setia selalu kepadamu Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!